Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif Akbar. Saya akan presentasi tentang K3 untuk forklift. Nah, kita ambil contoh Komatsu ya. Ini dia ada kodenya ini. Ini untuk menunjukkan ini pertama ini F ini untuk jenisnya. Dia itu F ini forklift. Nah, D ini tenaga penggeraknya diesel. Nah, kalau G ini menunjukkan ini kalau gasolin ya, ini tergantung ini nanti D atau G. Nah, ini ntar 20 ini kapasitasnya ini, yang artinya 2 ton. Terus S ini maksudnya dia pakai ban mati. T ini dia pakai sistem pemindah tenaga, torque flow transmission. Terus 3 ini model unitnya. Nah, kalau kita ngomongin beban, kita harus ingat-ingat dulu. Pertama, beban itu yang terlalu berat itu akan menyebabkan bagian belakang itu jadi ringan. Nah, ini jadi lebih sulit untuk mengendalikan kemudi. Terus beban yang terlalu berat juga bisa menekan komponen tiang dan hidrolik sehingga bisa merusak komponen tersebut. Terus suatu beban atau muatan yang nampaknya aman itu di permukaan tanah belum tentu nanti waktu dinaikin aman, bisa jadi berbahaya juga. Lalu beban kerja yang aman akan selalu ditetapkan untuk kondisi yang ideal. Nah, karena itu harus memperhitungkan keadaan, misalnya permukaan tanah yang buruk, angin kencang, tanjakan tajam, dan bahaya-bahaya lainnya. Nah, untuk panduan-panduan pengoperasionalannya panduan-panduan pengoperasionalan dan yang tidak boleh dilakukan. Nah, ini seharusnya ada 40, tapi saya akan membahas beberapa saja. Nah, pertama ini hanya seorang operator yang sudah terlatih dengan baik lalu mendapat kepercayaan mengoperasikan forklift, itu baru dia boleh menjalankan forklift. Nah, yang terlatih dan mendapat kepercayaan ini maksudnya apa? Ya harus dapat sertifikat. Nah, terus habis itu jangan melebihi beban angkut yang diizinkan kayak yang tadi itu. Misalnya 20, maksimal 20. Lalu, selalu gunakan ukuran palet yang sesuai. Jangan sampai berlebih seperti ini. Terus, perhatikan beban yang memungkinkan bisa menggelinding ketika diangkat. Nah, ini contohnya ini seperti ini, yang roll ini bentuknya bulat. Ini kan bisa menggelinding. Ini harus diatur dengan rapi dan stabil yang tidak memungkinkan dia menggelinding. Nah, terus aturlah beban itu seimbang. Nah, ini kalau ini kan dia nggak seimbang nih, dia agak condong ke kiri nih. Nah, yang bagus tuh seperti ini, dia harus seimbang, sisi kiri sama sisi kanan harus sama. Nah, terus habis itu jangan menaruh beban pada tempat yang tinggi dalam keadaan forklift pada lantai yang miring. Nah, jadi misalnya nih lantainya miring, terus habis itu kita mau naruh di tempat yang tinggi. Nah, ini nggak boleh ini. Lalu jangan izinkan orang itu berdiri di bawah garpu yang sedang di atas ataupun tanpa beban sekalipun. Nah, seperti ini nggak boleh nih. Jangan pernah ini. Terus ini jagalah jangan sampai tangan atau kaki Anda itu berada di antara mas ini. Nggak boleh dalam kondisi apapun tangan itu ada di sektor ini. Nah, terus selalu gunakan load bracket, lock backrest extension, dan pelindung atau kanopi. Jadi ini harus pakai kanopi kalau mau mengoperasikan forklift. Karena apa? Resiko kalau terjatuh si pengemudi aman. Lalu, jangan mengangkat barang pada posisi garpu miring ke depan. Nah, itu kenapa? Karena itu akan menyebabkan itu nanti jomplang ke depan. Terus, usahakan beban bersandar pada backrest dengan mas miring ke belakang. Nah, ini diusahakan ini masnya ini harus ke belakang dan bebannya ini nyandar ke backrest. Nah, terus selalu lihat sekeliling sebelum menjalankan forklift. Ini wajib ini dimanapun itu.
Nah, terus jalankan forklift dengan perlahan-lahan dan bunyikan klakson pada daerah tikungan yang ramai. Lalu, selalu jaga jarak antara beban dan overhead mass. Selanjutnya, jagalah tangan dan kaki tetap di dalam forklift. Jangan sampai tangan dan kaki ini keluar dari forklift. Lalu, jangan mengizinkan ujung garpu untuk memukul benda-benda lain ya. Lalu, selanjutnya, selalu jaga forklift dengan beban di atas pada saat melalui tanjakan. Jadi jalankan forklift maju bila naik dan jalankan forklift mundur bila sedang menuruni tanjakan, selalu tanjakan dan selalu perlahan-lahan. Terus jangan menggunakan forklift untuk menaikkan orang. Nah, yang terakhir ini, jangan menggunakan forklift untuk membawa penumpang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.